Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah, salatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala nabil hashimiyyi Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman. Khususan lihadri Syekh Ibn Athaillah Al-Iskandari biwasilati Sayyidi Syekh Ahmad Sahib Wafat Arifin radhiyallahu anhuma. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu, ikhwan akhwat saudara yang berbahagia. Kemudian kita masuk ke hikmah yang ketiga, di mana Syekh Ibn Athaillah Al-Iskandari menghikmahkan sawabiqul himam la takhriqu aswar al-aqdar. Cita-cita sebelum-sebelumnya itu tidak akan bisa merobek pagar-pagar takdir. Jadi sawabiqul himam ini istilah yang terpilih dan mengandung makna yang luar biasa dari Syekh Ibn Athaillah Al-Iskandari. Sawabiqul himam, sawabik ini Bapak Ibu, kalau bukan orang tarekat, kalau bukan orang yang belajar zikir untuk menyadari kekinian, belajar untuk hidup di saat ini, agaknya tidak mudah lah bagi kita memahami kalam hikmah beliau ini. Karena saya perhatikan di dalam kitab-kitab itu banyak syarah yang menjelaskan sawabiqul himam itu diartikan al-himmah al-qawiyah, motivasi atau cita-cita atau keinginan yang kuat. Jadi sawabiqul himam la takhriqu aswar al-aqdar itu seringkali diterjemahkan keinginan yang kuat itu tidak bisa merobek pagar-pagar takdir. Bapak Ibu sekalian, nah ini kan agak beresiko pengertian seperti ini ya, sangat rawan juga masalahnya. Tidak hanya bagi kalangan awam, kalangan khawas juga. Nanti orang jadi apatis, jadi menyerah pada takdir. Ya sudahlah, emang takdirku begini, emang takdirku jadi orang jahat, emang takdirku jadi orang miskin. Sekuat apapun aku berusaha, atau udah takdirnya nggak bisa dirobek, nggak bisa ditembus, walau punya keinginan yang kuat. Ya sudahlah, nah kan jadi apatis. Orang akhirnya nanti bisa jadi akan meninggalkan amal, meninggalkan pekerjaan, menganggap tidak penting kasab itu, menganggap tidak penting pekerjaan itu. Atau mungkin dia bekerja, tetapi pekerjaannya itu tanpa etos kerja, asal-asalan, tanpa motivasi, tanpa semangat bekerja, tetapi tidak ada al-himmah di dalamnya. Karena dia berpikir al-himmah al-qawiyah la takhriqu aswar al-aqdar. Sekuat apapun keinginan, semangat, cita-cita tidak akan mampu merobek pagar-pagar takdir. Nah kan jadi apatis ya Bapak Ibu. Memang kalam hikmah beliau ini tidak mudah kita pahami sebetulnya Bapak Ibu sekalian. Sawabiqul himam la takhriqu aswar al-aqdar. Apa itu sawabiqul himam? Sawabik. Nah sawabik itu kan jamak dari sabiq, artinya masa lalu atau sebelumnya atau yang tertinggal di belakang. Seperti di dalam bahasa Arab itu ada misalnya qad sabaqa. Nah itu artinya qad mada, artinya telah berlalu. Qad sabaqa an arafna, seperti dalam kalam beliau pengarsa Abanom ya. Nah itu artinya pembahasan sebelumnya telah berlalu. Nah ini sawabik. Atau kita mungkin pernah mendengar istilah masbuk di dalam sholat ya. Nah ini seakar dengan kata sawabik tadi, artinya di belakang. Masbuk, ketinggalan sholatnya, belakangan. Atau kita lekatkan istilah ini dengan waktu misalnya, maka sawabik atau sabik, nah itu masa lalu, zamanun qad madha, masa lalu. Nah ini sawabik kalau dilihat dari perspektif waktu. Kemudian untuk memudahkan pengertian kita berkenaan dengan sawabik ini, ada baiknya kita mendalami juga istilah yang terdapat di dalam epistemologi hukum Islam atau di dalam usul fikih ya. Nah itu di dalam kajian-kajian teks atau penelitian istidlal, nah ternyata sawabik yang merupakan jamak dari sabik tadi itu tidak berdiri sendiri. Di dalam proses istidlal, penggalian dalil-dalil atau penelitian terhadap ayat-ayat Al-Quran, nah itu ada istilah yang digunakan itu seperti sibaq. Nah ini sawabik tadi, sibaq. Bila ada sibaq maka pasti ada siyaq, ada lihaq, sibaqul kalam. Nah itu artinya ayat sebelumnya, siyaqul kalam, ayat yang sedang kita kaji sekarang ini, yang sedang kita teliti. Lihaqul kalam, ayat berikutnya, ayat setelah siyaqul kalam. Jadi bila kita sekarang mengkaji sebuah ayat dalam surah Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad misalnya. Nah ayat kedua itu Allahus samad. Nah ini siyaqnya, ayat yang sekarang sedang kita kaji. Sibaknya itu ayat sebelumnya qul huwallahu ahad. Lihaqnya itu ayat
ketiga, lam yalid wa lam yulad. Nah, ini di dalam proses istidlal, ada sibaqul kalam, ada siyaqul kalam, ada lihaqul kalam. Jadi Bapak Ibu sekalian, sawabiqul himam itu tidak berdiri sendiri. Kalau tadi ada sibaq, ada siyaq, ada lihaq, maka ada sawabiqul himam, ada sawaiqul himam, ada lawahiqul himam. Jadi sawabiqul himam la takhriqu aswarul aqdar. Nah, ini merupakan kalimat ijaz di dalam ilmu balaghah, ilmu ma'ani. Kalimatnya pendek tapi maknanya dalam. Nah, di sini beliau memang menyebut sawabiq, tetapi ternyata dengan hanya menyebut sawabiq, beliau sebetulnya hendak menjelaskan kita dua unsur yang lainnya, dua prinsip yang lainnya, yaitu sawaiq dan lawahiq. Jadi ada sawabiqul himam, ada sawaiqul himam, ada lawahiqul himam. Itu otomatis ketiga unsur ini harus ada ketika kita membicarakan sawabiq. Ya, sama seperti ketika saya menyebutkan kepada Anda misalnya masa lalu. Apa yang terlintas di dalam pikiran Anda? Mengerti tidak kita masa lalu? Tidak akan pernah kita bisa pahami istilah masa lalu ini kecuali kita juga harus melibatkan masa sekarang, masa depan. Apa itu masa lalu? Selain masa sekarang dan masa depan. Ya sama. Apa itu sawabiqul himam? Ya berarti bukan sawaiqul himam, bukan lawahiqul himam. Jadi untuk memudahkan pengertian kita itu, sawabiq itu berkenaan dengan yang belakangan, yang masa lalu. Sawaiq itu berkenaan dengan masa sekarang. Lawahiq berkenaan dengan masa depan. Bila sawabiq itu bisa dikatakan sebagai tahapan pendahuluan, sawaiq itu adalah tahapan aktualisasi, maka lawahiq itu hasilnya, buahnya, kesimpulannya. Jadi sawabiqul himam itu berkenaan himam di masa lalu, keinginan, cita-cita, pikiran kita di masa lalu. Itu sawabiqul himam, menunjukkan adanya kemelekatan batin pada masa lalu. Kondisi seperti inilah yang la takhriqu aswarul aqdar tadi, tidak bisa merobek pagar-pagar takdir. Apa contohnya? Contohnya bila kita pedagang, kan itu mulainya pengen dulu ya, rencana dulu, niat dulu. Kita buat rencana, ngitung-ngitung, kalkulasi. Wah, kalau 1 gerobak sekian nih untungnya. Nanti kalau 2 gerobak makin banyak untungnya. Wah, bagaimana kalau aku punya 100 gerobak? Wah, aku bisa beli mobil nih. Wah, nanti bagaimana kalau rugi? Lalu kemudian dia pun membuat sistem anti rugi, ngitung-ngitung lagi, kalkulasi lagi. Lalu senyum-senyum sendiri, terkagum-kagum sendiri dengan pikirannya sendiri. Seakan-akan takdir sudah di tangan, seakan-akan jalan kehidupan itu semudah jalan pikirannya. Nah, ini sawabiqul himam. Tetapi kemudian kita tidak realistis, kita tidak merealisasikan keinginan tadi, himmah tadi. Kita tidak mengaktualisasikan cita-cita kita itu. Hanya di tingkat himmah, di tingkat keinginan, di tingkat pikiran, hanya ngitung-ngitung. Hanya pandainya itu kalkulasi. Maka setinggi apapun cita-cita, sehebat apapun ngitung-ngitungnya, sebagus apapun program, tapi hanya di tingkat sawabiqul himam, itu tidak akan mampu mengubah apapun, tidak akan bisa merobek pagar-pagar takdir. Atau Anda sudah mengaktualisasikannya, Anda mulai bekerja, tetapi kerjanya itu lamban, semangat turun naik, tidak serius kerjanya, tidak sungguh-sungguh. Kalau dagang sate, buka jam 9, tutup jam 11, nanti jam 2 buka lagi, jam 5 tutup lagi, baru nanti malam jam 8 buka lagi, jam 10 tutup, tidur. Jadi nggak serius dagangnya itu, nggak sungguh-sungguh, lamban kerjanya itu. Maka keterlambatan ini, terlamban-lamban, ini merupakan bagian dari sawabiqul himam, kemelekatan batin pada masa lalu. Badannya memang bekerja, tetapi pikirannya tertinggal di program-program itu, di rencana-rencana itu di masa lalu. Nah, ini sawabiqul himam. Ya, seperti misalnya kita baru beli HP Android baru, masih mulus, masih kinclong. Jalan pulang kita kebut-kebutan pulangnya itu. Batin melekat pada masa depan, jadi terburu-buru karena segera pengen coba HP baru itu. Lalu karena kebut-kebutan itu ada lubang, ditabrak. HP Android itu pun terloncat dari koceknya, jatuh ke jalan berantakan. HP Android itu rusak total, tidak lagi bisa diperbaiki, rusak total. Malah tidak ada garansinya lagi waktu belinya misalnya ya. Maka setelah itu, wah, Anda pun marah-marah.
kesal, mukul-mukul tembok, ngurung diri di kamar, ngambek. HP Android baru beli, rusak total, nggak bisa dipakai, malas jadinya mau ngapa-ngapain. Nah ini sawabikul himam, kemelekatan batin pada masa lalu. Atau ada orang yang putus cinta, jadi malas makan, malas mau kuliah, malas mau kerja, padahal kejadiannya itu di masa lalu, mungkin seminggu yang lalu, 1 bulan yang lalu. Kenapa masih malas di saat sekarang ini? Kenapa tidak semangat? Karena batin masih melekat pada masa lalu. Nah ini sawabikul himam. Jadi Bapak Ibu sekalian, apa sih pesan yang hendak disampaikan oleh beliau di dalam hikmah ini? Pesannya itu adalah kita sadari saat ini. Kenapa? Karena dengan kesadaran batin di saat ini, kita menjadi hidup di saat ini. Kerja menjadi maksimal. Kita semakin bersemangat. Kuliahnya semangat, kerjanya semangat. Apapun kegiatan kita semangat karena badan dan batin di sini, di saat sekarang. Jadi yang menyebabkan orang itu malas, lamban, tidak semangat karena kemelekatan batin pada masa lalu. Sawabikul himam. Atau sebaliknya terburu-buru, serba cepat-cepat, tidak tenang kerjanya itu, tidak dinikmati kerjanya itu. Nah ini kebalikannya, lawahikul himam, kemelekatan batin pada masa depan. Jadi kalau batin itu melekat pada masa lalu atau masa depan, itu tidak realistis. Yang realistis tempat terhimpunnya semua kebaikan emosional, kebaikan spiritual, yaitu apabila badan dan batin kita di saat ini, sawaiqul himam tadi. Jadi hidup itu ya saat ini. Jadi yang disebut hidup itu bukan di masa lalu, juga bukan di masa depan. Disebut hidup karena saat ini, sekarang ini, at present time, fi waqtil hadir, di saat sekarang ini, itulah yang disebut dengan hidup. Masa lalu, walau 1 detik yang lalu kita pernah hidup, tapi kita tidak hidup di masa lalu lagi. Masa lalu menjadi kenangan, menjadi sejarah, menjadi ingatan, menjadi memori. Masa depan, walau 1 detik ke depan, kita akan hidup. Dan kita tidak hidup di masa depan. Dan masa depan itu adalah impian, harapan, doa-doa kita. Dan masih menjadi misteri, tidak ada yang tahu. Jadi kita tidak pernah hidup di kedua waktu tadi, masa lalu, masa depan. Kita hidup karena saat ini kita masih hidup. Jadi yang terpenting itu adalah saat ini. Namun bukan berarti kita tidak butuh masa lalu, masa depan ya Bapak Ibu. Kita tetap membutuhkan masa lalu, masa depan. Masa lalu kita jadikan sebagai pelajaran, sebagai iktibar. Kalau di masa lalu itu jelek, sekarang kita perbaiki. Kalau di masa lalu sudah baik, sekarang kita tingkatkan, kita sempurnakan. Kita pun butuh masa depan sebagai patokan, sebagai orientasi, agar pekerjaan kita di saat sekarang ini menjadi lebih terarah, terprogram. Ya seperti di Google Map, kita punya tujuan. Tetapi kan fokus kita bukan ke masa depan, bukan ke tujuan. Kita tetap fokus di saat ini, kita nyetir, kita mengikuti jalan-jalan yang kita lalui di saat ini. Nah ini sawaiqul himam. Jadi Bapak Ibu, ketika kita kerja, ya kita fokus dengan kerjaan kita di saat ini, badan dan batin kita. Jangan ketika kerja itu pikiran ngablung, ngacaprak, ngaler ngidul, batin goplah, menyimpang ke masa lalu, ke masa depan. Karena hal inilah yang menyebabkan pekerjaan kita itu menjadi tidak tenang, karena diganggu, dipengaruhi oleh pikiran masa lalu dan masa depan. Jadilah serba terlamban-lamban karena kemelekatan pada masa lalu, atau serba terburu-buru karena kemelekatan batin pada masa depan. Jadi inilah kita ya Bapak Ibu, belajar zikir, zikir jahar, zikir hobi, zikir jahar untuk membersihkan sampah-sampah batin yang menjadikan batin itu otomatis menyimpang dari kekiniannya. Sampah-sampah batin itulah yang otomatis membuat batin kita goplah. Nanti ada zikir hobi, zikir tawajuh, kita latihan meditasi tawajuh. Nah ini adalah untuk melatih agar batin kita semakin teguh hadir di kekiniannya, tidak ngamblung, ngacaprak, ngalir ngidul. Jadi sawaiqul himam itu batin itu ya di sini, di kini, kekinian. Inilah merupakan rahasia dari segala kebaikan spiritual. Spiritual itu ya saat ini. Ada ikhlas, ada pasrah, ada ridho, kekayaan-kekayaan spiritual itu ya. Nah ini milik batin yang hudur, batin yang teguh hadir di kekiniannya.
Jadi yang jelek-jelek itu yang sombong, ingkar, suka membantah. Itu kalau batin itu tidak diam, bergerak liar ke sana kemari, goplah, ngablung, ngacaprak, ngalir ngidul. Jadi bagi kita kaum tarekat itu mudah ya Bapak Ibu, karena ada alatnya. Apa itu ikhlas, pasrah, ridho? Ya batin itu tetap di zikir hobi. Apa itu sombong, angkuh, keraguan-raguan dan lain sebagainya yang jelek-jelek? Nah itu kalau batin itu goplah, tidak melekat kuat pada zikir hobi. Nah termasuk al-himmah al-aliyah atau ulul himmah, kata beliau di dalam kitab Miftahus Sudur itu ya, cita-cita yang tinggi. Nah ini pun masalah kekinian. Maka tadi itu ketika orang mengatakan sawabiqul himam itu diartikan cita-cita yang tinggi, ini sebetulnya kurang tepat. Kenapa? Karena al-himmah al-aliyah itu di sawabiqul himam, di kekinian. Jadi yang namanya himmah aliyah itu tidak di sawabiqul himam, tidak di masa lalu, tidak juga di lawahiqul himam, di masa depan. Himmah al-aliyah, cita-cita yang tinggi, keinginan yang kuat, itu ya sawabiqul himam di sekarang. Kenapa demikian? Seperti air misalnya ya. Air itu tidak punya kekuatan apa-apa kalau dibiarkan mengalir ke sana kemari sekehendaknya, sesuai dengan tabiat air. Tetapi ketika air itu dipusatkan di titik kekiniannya, nah itu air menjadi luar biasa. Sekarang kita kenal ada mesin water jet, alat untuk memusatkan air. Kan bisa motong baja ya, berangkas aja kepotong. Cahaya matahari ketika dipusatkan bisa membakar, kalau tidak ya hanya bisa menjemur. Jadi ketika air dipusatkan, ketika api dipusatkan, maka sesuatu yang dipusatkan itu akan memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Sama pikiran kita, kalau pikiran kita dibiarkan mengalir tanpa kendali, ngoblong, ngacaprak, ngalir ngidul, tidak ada kekuatannya, lemah pikiran itu. Tetapi ketika pikiran itu dipusatkan, dikonsentrasikan, dan alatnya itu adalah meditasi tawajuh pada zikir hobi, maka pikiran itu semakin powerful, semakin cemerlang. Jadi the power of mind. Jadi kekuatan pikiran itu akan muncul manakala pikiran itu terpusat, terkonsentrasi. Demikian juga himmah kita, keinginan kita, cita-cita kita. Jadi kalau keinginan kita itu bercabang-cabang, banyak keinginan, menyimpang ke masa lalu ke masa depan, nah ini bukan himmah aliyah, ini himmah safilah khafidah, himmah yang rendah. Namun ketika keinginan itu dipusatkan di kekiniannya, maka keinginan itu akan menjadi al-himmah al-aliyah, keinginan yang tinggi, keinginan yang powerful. Nah ini sawa'iqul himmam. Jadi kalau dagang, yang fokus dagangnya badan dan batin. Sadari kekinian. Kalau badan di tempat dagang, pikiran juga di tempat dagang. Jangan ngablung, ngacaprak, ngalir ngidul. Nah itu akan powerful perdagangannya. Ada kesatuan jasad dan ruh. Namun demikian Bapak Ibu sekalian, untuk hudurul qalbi ma Allah, sadar kekinian, hidup di kekinian. Kalau badan di sini, ruh juga di sini, pikiran di sini, rasa di sini. Jadi ada kesatuan jasad dan ruh ketika kita melakukan suatu perbuatan, suatu pekerjaan. Nah itu ternyata tidak mudah. Makanya itulah kita latihan meditasi tawajuh untuk melatih, menarik, membawa cabang-cabang pikiran tadi itu agar teguh tetap di kekiniannya. Jadi begitu ya Bapak Ibu sekalian, puncak kebaikan spiritual, pasrah, ikhlas, yakin, cita-cita yang tinggi, dan ragam kebaikan spiritual lainnya, semuanya itu terdapat di dalam batin yang terpusat, teguh, dan menetap di kekiniannya. Yang perolehan ini sebetulnya merupakan berkah dari latihan duduk diam tawajuh yang lama. Makanya di dalam kitab Sirul Asrar, Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjelaskan sebuah khabar. وقد حكي أن بعض العارفين نادى ربه وقال إلهي أنت قدرت وأنت أردت وأنت خلقت المعصية في نفسي فهتف هاتف وقال يا عبدي هذا شرط التوحيد فما شرط العبودية فعاد العارف وقال أنا أخطأت وأنا أذنبت وأنا ظلمت نفسي فعاد الهاتف وقال ana ghafartu wa ana afawtu wa ana rahimtu. Diceritakan bahwa sebagian arif billah bermunajat kepada Allah, ya Rabb, Engkau yang maha mentakdirkan, Engkau yang maha berkehendak, Engkau yang telah menciptakan maksiat di dalam diriku. Allah pun berfirman,
wahai hambaku, itu adalah syarat tauhid. Lalu mana syarat penghambaan? Sang arif itu pun berkata, aku telah salah, aku telah berdosa, aku telah zalim ya Allah pada diriku sendiri. Lalu Allah kembali berfirman, aku telah ampuni, aku telah maafkan, aku telah merahmatkan. Jadi ada syarat tauhid, ada syarat ubudiyah. Syarat tauhid itu pendahuluan dasarnya. Baru setelah itu ada syarat ubudiyah, syarat pengabdian, syarat penghambaan. Jadi apa itu syarat tauhid? Yaitu keyakinan kita bahwa kita yakin semuanya adalah takdir Allah, semuanya dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Allah yang maha menciptakan semua yang baik dan yang buruk, dan Allah yang maha berkehendak terhadap diri semua makhluk. Jadi kita yakin bahwa semuanya adalah Allah, hanya Allah. Batin bersandar, berserah, mengembalikan semuanya hanya kepada Allah. Jadi keyakinan kita itu yang menjadi dasar daripada pemahaman tentang takdir itu. Nah ini kan tidak mudah. Kalau pikiran kita masih ngablu, ngacaprak, ngalir ngidul, pikiran kita masih menyimpang ke masa lalu, ke masa depan, masih di tingkat sawabik dan lawahik tadi, berarti kan belum tauhid batin itu, belum teguh di kekinian, keyakinan masih rendah. Lagi kerja, pikiran ke mana-mana. Sudah di rumah, batin menyimpang ke pekerjaan. Sudah di pekerjaan, batin menyimpang ke Android. Jadi yakin itu, bila tunggal batin itu hanya kepada Allah. Alatnya adalah zikir hobi. Makin tetap pada zikir hobi, maka itu tanda yakinnya makin yakin. Nah inilah kita orang tarekat ya, sudah punya alatnya. Alhamdulillah ya. Maka kalau batin kita lepas melulu dari zikir hobi, batin itu goplak, pikiran ngablu, ngacaprak, ngalir ngidur, timur ke barat, ke masa lalu, ke masa depan, maka ini tanda batin yang ragu-ragu, lawan dari yakin tadi. Karena itulah kenapa kita latihan yang rajin dan rutin di dalam duduk diam tahajud yang lama pada khususnya adalah untuk membangkitkan batin yang tauhid itu, teguh yakinnya, bulat pikirannya, te kasih te kagigir deui kata Pak Sahabanom ya. Ini yang harus kita dapatkan. Ini fondasinya, dasarnya. Maka kemudian setelah kita mendapatkan fondasinya itu, batin kita tauhid, batin tunggal terpusat hanya kepada Allah, kita yakin bahwa segalanya milik Allah, dari Allah dan akan kembali kepada Allah, maka barulah muncul syaratul ubudiyah, yaitu syarat pengabdian atau penghambaan, yaitu batin yang pasrah berserah dengan segala ketentuan Allah. Nah ini mereka adalah para arif billah ya, batin yang sadar penuh akan Allah. Mereka yang hatinya benar-benar selalu hudur di kekiniannya, tidak terganggu, tidak terpengaruhi oleh ilusi-ilusi masa lalu atau masa depan. Nah itu orang-orang soleh, orang-orang suci ya Bapak Ibu. Kebanyakan kita kan batinnya masih lemah ya, batin kita masih rapuh, hati kita masih banyak menyimpan memori-memori negatif karena kita banyak mengalami kekecewaan, kesedihan di masa lalu, sehingga banyak pendaman-pendaman negatif, pendaman-pendaman emosi di batin kita. Maka batin kita itu pun menjadi rapuh, menjadi mudah untuk ragu-ragu bahwa semua dari Allah akan kembali kepada Allah. Karena kan seringkali yakinnya kita itu di mulut, hanya produk-produk intelektual. Yakinnya itu pasrahnya. Secara spiritual kadang yakin dan pasrah kita itu seperti jauh panggang dari api. Apa buktinya? Ya perhatikan saja ketika kita sholat, ketika kita zikir, khotaman. Terlebih lagi ketika kita latihan duduk diam tahajud yang lama. Wah kadang sangat susah sekali kita membangun dan mempertahankan kesadaran zikir hobi itu. Baru sebentar lepas lagi, lalai lagi, lupa lagi, nanti ingat lagi, sadar lagi, lalu nanti lalai lagi, lupa lagi, bolak-balik. Nah ini kan kita masih banyak keraguan dalam batin ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, hikmah yang dijelaskan oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari tadi, sawabiqul himam la takhriqu aswarul akdar. Ini untuk kebanyakan orang. Karena kebanyakan orang itu sawabiqul himam atau lawahiqul himam, batin melekat pada masa lalu atau masa depan, ngalir ngidul, tidak hadir di kekiniannya, di waktu yang sekarang, at present time, yang menunjukkan bahwa batin kebanyakan kita itu yang masih dipenuhi dengan keraguan, dipenuhi dengan kesombongan. Maka alhamdulillah bagi kita kaum tarekat, kita sudah punya alatnya. Utamanya adalah zikir tawajuh. Karena ini adalah alat untuk melatih batin kita agar selalu hudur di kekiniannya, agar hati kita selalu sadar kekinian. Maka dengan hati yang hadir ini, insya Allah
badan kita pun akan hadir di kekinian, sehingga kita pun bisa berbuat maksimal, beramal baik dengan optimal, dan kita bisa menikmati kehidupan ini dengan kehidupan yang berbahagia zahir dan batin, jasad dan ruh, tanpa diganggu dan dipengaruhi oleh ilusi-ilusi masa lalu dan masa depan. Baik, itu saja yang dapat kita pelajari pada kesempatan kali ini. Semoga ada hikmahnya untuk batin spiritual kita, khususan di dalam Mukarram Syekh Ibn Athilah Al-Sekandari biwasilati Sayyidi Syekh Ahmad Sahib wa Fatah Jarifin radhiyallahu anhuma. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala nabiyil hasyimi Muhammadin wa 'ala alihi wa sallim tasliman. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.